kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Apa kabar hari ini sayang? Ya, bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Harus semangat ya. Nah, hari ini kami dari Sekami Paroki Santo Antonius dari Padua Medan akan menemani adik-adik dalam ibadat Minggu Gembira kita. Sukacita ya. Nah, hari ini kita ambil tema adalah sabar terhadap sesama. Ayo semua adik-adik, tunjukkan semangatmu. Kita nyanyi dengan lagu pembuka. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita undang Roh Kudus untuk datang ke hadirat kita supaya kita dapat menerima berkat yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, selamat pagi kami ucapkan kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh berkumpul di sini, anak-anak sekami di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang kasih, Engkau Tuhan yang hidup, hanya dalam tangan-Mu kami bermohon. Curahkanlah rahmat-Mu, rahmat kasih-Mu kepada kami, supaya kami tetap dalam naungan kasih yang kudus. Tuhan, hapuskan segala dosa kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak dan pantas untuk menerima berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
ini. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Salib kecil di dahi, salib kecil di mulut dan di dada. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah pada akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah ia akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan Injil Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah sabar terhadap sesama. Adik-adik, Ibu mau menyampaikan sesuatu. Adik-adik coba kita renungkan pada hari ini. Kita tahu atau orang tua kita mungkin pada sehari-hari kita ada berkebun ya, berkebun atau berladang. Biasanya kalau orang tua kita di kampung biasanya bertanam atau berkebun seperti menanam padi. Tahu kan adik-adik padi? Nah, bentuknya sama seperti ilalang. Kalau ilalang itu tumbuh di celah-celah padi, sewaktu kecil kita tidak bisa membedakan yang mana ilalang, yang mana padi. Seperti di dalam Injil tadi dikatakan bahwa lalang itu adalah musuh terberat untuk para petani ataupun para perkebunan. Banyak cara yang kita lakukan untuk membasmi ilalang.
contoh yang konkret, contoh yang paling sederhana kita lakukan apa adik-adik? Coba. Ayo, kakak mau tanya. Contoh yang utama untuk membasmi ilalang itu bagaimana? Dengan cara mencabut juga boleh ya. Tapi kalau kita mencabut ilalang, kalau tanaman kita masih sekecil seperti ini, resikonya ada kan? Nah, kalau kita cabut ilalang dengan seperti apa tadi, padi tadi, resikonya ilalang dan padi bisa tercabut juga. Nah, jadi kita tidak bisa mencabut seperti itu ya. Baru yang kedua, dengan cara apa adik-adik? Yang kedua adalah dengan cara membuat basmi rumput. Biasanya kalau orang tua kita mengatakan apa namanya, racun rumput ya, racun rumput. Nah, racun rumput juga berisiko untuk tanaman kita kalau kita racun, apalagi tanaman kita masih kecil ya. Contohnya seperti padi tadi, kalau kita racun, pasti padinya juga akan mati. Nah, seperti Injil tadi dikatakan di dalam ayat 30 dikatakan adalah biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah menanam padi kita sudah tumbuh besar, iya kan? Lalang itu juga pasti ikut bertambah besar kalau kita tidak mencabutnya. Jadi kita biarkan seperti tadi padi tadi dengan ilalang tadi bersamaan tumbuh sampai panen tiba. Nah, setelah itu nanti contohnya tadi seperti dikatakan tadi, seperti tadi ilalang dan padi tadi bisa kita cabut bersama-sama. Nah, jadi ilalang tadi kita sisihkan, padinya tadi kita sisihkan juga. Nah, kita mengapakan namanya benih padi yang tadi kita pilih yang benih yang terbaik. Nah, seperti Injil tadi dikatakan bahwa kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas, lalu dibakar. Nah, ilalang itu tadi seperti apa coba adik-adik? Lalang itu umpamanya seperti apa coba? Kalau kita lalang itu seperti tanaman apa coba? Kalau kita di perkebunan, di sawah, seperti apa? Seperti parasit ya, benalu ya. Iya, dia hanya menumpang. Nah, seperti itulah adik-adik. Jadi dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus juga mengatakan kepada para muridnya, datanglah kepadanya, katanya, jelaskanlah katanya. Jadi kadang-kadang kan banyak juga yang mengerti perumpamaan, tentang perumpamaan di kitab suci itu banyak kita tidak mengerti ya. Nah, sedangkan murid Yesus sudah murid Yesus tidak mengerti tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Perumpamaan tadi katanya apa? Apa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus? Mengenai menabur benih yang baik di ladang, iya kan? Nah, katanya Yesus gini katanya. Nah, pulanglah katanya kan sama murid-muridnya, dan Yesus murid-muridnya juga gini berkatanya, Guru, jelaskanlah kepada kami apa arti perumpamaan itu katanya. Nah, adik-adik, Yesus menjawab pertanyaan daripada murid-muridnya tadi. Nah, tentang arti dari perumpamaan itu bisa kita lihat di dalam ayat ke-37. Nah, coba adik-adik dilihat dulu ayat 37 ya. Nah, Yesus menjawab katanya, orang yang menabur benih baik itu adalah anak manusia. Benih yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Nah, kalau ladang itu dunia, ladang itu seumpama seperti kita inilah ladang ini semua, ladang. Iya kan? Jadi di dalam ladang itu ada benih yang baik, ada yang tidak baik. Nah, sekarang kita memilih benih yang baik. Iya.
ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan anak-anak kerajaan Allah. Adik-adik coba, kalau adik-adik itu benih yang baik apa enggak? Mau enggak menerima benih yang baik? Mau ya? Iya. Jadi kalau kerajaan Allah itu adalah benih yang baik. Nah, lalang tadi seperti dikatakan tadi, lalang itu adalah anak-anak yang jahat. Anak-anak yang jahat itu seperti apa? Iya kan? Anak-anak yang jahat itu kadang-kadang, coba adik-adik, ada nggak pernah adik-adik lihat, atau siapapun di sekolah kita atau dimanapun di lingkungan kita selalu mengata-ngatai temannya, selalu menjelek-jelekkan temannya? Ada ya? Nah, itu adalah lalangnya yang jahat. Mau nggak adik-adik seperti itu? Tidak ya? Ya, kakak yakin juga anak-anak sekami, anak-anak yang baik adalah anak-anak Tuhan, tidak mau seperti itu. Nah, adik-adik yang baik, seperti dikatakan lagi bahwa musuh yang menaburkan benih ilalang adalah apa tadi? Musuh itu adalah lalang yang jahat tadi adalah iblis. Iya. Jadi lalang yang jahat yang tumbuh di sekitar sekitar kita ini adalah iblis. Nah, waktu menuai itu adalah pada akhir zaman. Akhir zaman itu adalah seperti dikatakan tadi, akhir zaman. Nanti Tuhan melihat kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan yang terbaik. Nah, nanti di dalam akhir zaman itu kita dipilih mana yang jahat, mana yang baik. Nah, setelah itu nanti yang baik masuk kerajaan Allah. Yang tidak baik dikumpulkan seperti ilalang tadi ya, dikumpulkan, diikat, lalu dibakar. Nah, adik-adik tidak mau seperti itu ya. Iya. Dan para penuai tadi, kan sudah kita menuai tadi. Penuai tadi adalah apa itu namanya anak-anak? Penuai itu adalah malaikat. Iya, malaikat itu adalah di setiap kita manusia, kita punya malaikat. Malaikat kita punya ada, pribadi-pribadi ada ya malaikat kita ya. Nah, seperti itulah. Nah, adik-adik yang terkasih, Yesus juga mementingkan bahwa gereja bisa dibedakan juga dan bisa ditemui ilalang yang tidak baik. Di dalam gereja juga memang ada orang yang tidak sungguh-sungguh bergereja. Ada juga anak-anak yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Minggu Gembira. Dia hanya datang mengikuti, setelah itu pulang. Dia tidak mengerti, tidak pernah mendengar dan tidak pernah menyimak renungan setiap minggu. Berarti dia hanya datang, iya kan? Setelah Minggu Gembira pulang. Dia tidak mengerti apa yang disampaikan ibu gurunya ataupun pendampingnya kepada anak-anak. Nah, adik-adik, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak percaya dengan ajaran Injil. Itulah yang tadi ya, dia hanya datang aja. Contohnya di dalam gereja dia hanya datang mendengarkan. Dia hanya, contohnya banyak gitu ya. Orang-orang dia setelah renungan berkhotbah pastor, dia main-main HP, main apa. Dia tidak mendengarkan Injil Tuhan secara baik. Nah, itulah namanya ilalang. Kadang-kadang kata-kata yang diucapkan kebencian juga mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah baik atau tidak. Nah, makanya kita diajarkan bahwa kebencian itu adalah hal yang tidak baik. Sebagai anggota gereja atau sebagai anggota Minggu Gembira yang baik, adik-adik harus menjadi apa? Menjadi anak-anak kerajaan Allah tadi. Iya kan? Iya. Nah, adik-adik, contoh hari ini kita sudah lihat tadi ya. Tadi kita menanam padi, ada ilalang. Sudah banyak kita dengarkan mengenai perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, kakak juga menyarankan kita harus hati-hati jika ingin menyingkirkan orang lain seperti itu di gereja atau di
Minggu Gembira. Kita bisa melihat teman-teman kita yang mana bisa kita ambil yang baik, yang mana yang bisa kita singkirkan yang tidak baik. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini adalah mencintai sesama. Baiklah adik-adik, semoga renungan hari ini adik-adik semuanya bisa meresapinya, bisa merenungkannya di dalam hati, dan bisa diterapkan di dalam rumah ataupun dimanapun. Nah, renungan hari ini kita semoga bermakna bagi kita. Nah, ayat emas kita hari ini adik-adik jangan lupa ya, ayat emas kita tolong dicatat hari ini. Ayat emas kita adalah ayat yang ke-43. Coba adik-adik lihat dulu di Injilnya ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengungkapkan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman dan kaul imamat bagi para uskup, pastor, suster yang memimpin kami dalam pelayanan gereja. Semoga mereka tetap setia pada panggilannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara kami, ya Bapa, semoga negara kami dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, dan wabah penyakit, dan jadikanlah negara kami sebagai negara yang kuat dan dihormati oleh negara-negara lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh pembina sekami, ya Bapa, berkatilah para pembina sekami dalam menjalani pelayanannya. Semoga para pembina sekami tetap semangat dan tetap setia dalam melayani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh anak sekami, ya Bapa, semoga anak-anak sekami semakin tumbuh dalam iman dan sukacita serta semangat berkarya dalam cinta kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
sekarang kita tiba saatnya untuk kreativitas. Bahan yang kita siapkan kali ini adik-adik tahu kan? Kardus. Di rumah pasti banyak seperti ini. Baru bahan berikutnya kain flanel. Sesudah itu kita lanjut dengan persiapkan alat seperti ini, lem tembak. Ini lemnya, ini guntingnya. Sekarang kita mau membuat kata-kata yang biasa dipakai orang, yaitu salom. Jadi berarti kita mengerjakan cuma 6 huruf. S, Y, A, M, O, dan M. Salom. Jadi yang pertama, kakak sudah persiapkan hurufnya. Sudah kakak potong-potong dulu. Baru nanti ini kan belum dilengketkan. Kita lem dulu. Lem. Jadi kita lengketkan dia seperti ini. Ya kan, lengketkan. Terus sudah jadi tempat dasarnya. Ini kakak yang sudah potong-potong tadi, kakak letakkan di sini. Lalu kita lanjut huruf yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam. Sudah kan adik-adik? Bacaannya salom. Nah, kalau masih kurang rapat, kita kasih lemnya biar jangan jatuh-jatuh. Kira-kira seperti itu, nanti kita bisa lengketkan di depan pintu kita. Jadi adik-adik sendiri bisa mengerjakannya, tidak banyak bahannya dan tidak susah, hanya lem dan gunting dan kain flanel. Jadi kalau udah selesai, baru kita buat hiasannya. Kira-kira seperti ini dia nanti. Baru kita kasih talinya. Oke adik-adik, bisa kan mengerjakannya di rumah? Nah, jadi kalau nanti lengketkanlah di pintu kita. Jadi tulisannya gini dibaca orang. Setiap orang mau masuk, tulisannya udah dibaca salom. Terima kasih, sampai jumpa. Adik-adik, perutusan kita hari ini adalah perutusan misioner. Adik-adik harus ingat, pendamping dapat membimbing anak supaya dapat merumuskan satu tindakan konkret yang akan dilakukan sepanjang minggu ini. Kakak ulangin, pendamping dapat membimbing anak supaya dapat merumuskan satu tindakan konkret yang akan dilakukan sepanjang minggu ini. Contohnya, saya akan berhenti menilai dan menghakimi orang lain. Saya akan berhenti menilai dan menghakimi orang lain. Ingat adik-adik, perutusan misioner kita hari ini ya. Minggu depan kakak akan tanya apa perutusan untuk minggu kita hari Minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memperkenankan kami mendengarkan sabdamu. Semoga kami makin giat untuk menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhkan segala larangan-Mu. Ajari kami untuk selalu menabur kebaikan melalui benih yang baik di ladang-Mu. Dan semoga kami lebih memahami ajaran kasih-Mu dan saling mengasihi. Jadikan kami sebagai anak sekami yang penuh keberanian, membawa pengharapan, dan siap mewartakan Injil kepada semua orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.